Congratulations to the Football Association of Indonesia. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Rencana naturalisasi pemain masih gencar digalakan Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Makin banyak nama-nama besar yang diincar. Dalam upaya melambungkan sepak bola Indonesia ke dunia, PSSI berencana menaturalisasi gelandang Leeds United Pascal Struijk bersama 4 pemain keturunan Indonesia lainnya yang tengah bermain di luar negeri. Proyeksi PSSI itu mendapat sorotan dari media Vietnam. Dikatakan rencana gila naturalisasi itu sebagai ambisi Indonesia untuk menaklukkan dunia. Pemain yang diincar antara lain Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, Miliano Jonathans, FC Utrecht, Dean Exilon Zandbergen, VVV Venlo, dan Tristan Guijer, PEC Zwolle. Khususnya hanya Pascal Struijk yang berusia 25 tahun, selebihnya berusia antara 20-21 tahun, menunjukkan bahwa PSSI tengah membentuk masa depan jangka panjang sepak bola Indonesia. Dengan Pascal Struijk yang telah bermain untuk Leeds United selama lebih dari 5 tahun dan memiliki nilai transfer hingga 16 juta euro atau sekitar 264 miliar. Partisipasinya serta pemain naturalisasi lainnya dapat menjadi batu loncatan penting membantu tim Indonesia bersaing di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 dan membidik tujuan jangka panjang seperti Olimpiade Los Angeles 2028. Pelatih kepala Patrick Kluivert memprioritaskan pencarian bakat yang dapat segera berkontribusi. Nilai pasar timnas Indonesia berpotensi melonjak drastis jika Pascal Struijk memutuskan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Bek Leeds United ini memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Struijk saat ini tercatat memiliki nilai pasar sebesar 16 juta euro atau sekitar 298 miliar. Angka fantastis ini akan langsung menjadikannya pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini berada di peringkat ke-6 Asia dengan nilai pasar 93 juta euro, huruf 688 3 miliar. Kehadiran Struijk akan menambah total nilai menjadi 93 juta euro, 986 miliar. Lonjakan nilai ini akan mengangkat posisi timnas Indonesia ke peringkat 4 Asia, menggeser Iran dan Uni Emirat Arab. Saya punya hubungan dengan Indonesia melalui kakek nenek saya yang meninggalkan Hindia Belanda untuk pindah ke Belanda, tetapi sekarang saya lebih peduli dengan Belanda dan Belgia, ungkap Struijk. Soal proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk laga Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan terlebih dulu menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sugebeka, Jakarta pada 5 Juni 2025. 5 hari berselang, tim besutan Patrick Kluivert tersebut akan menghadapi lawan yang sangat tangguh yaitu Jepang di Suita City Stadium. Saat ini skuad Garuda masih berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga. Timnas Indonesia tertinggal 1 poin dari Arab Saudi yang berada di peringkat ketiga dan 4 angka di belakang Australia.
Sementara itu, Bahrain dan Cina yang ada di posisi kelima dan keenam membuntuti timnas Indonesia dengan koleksi 6 poin jelang laga kontra Cina dan Jepang pada Juni nanti. PSSI saat ini dikabarkan sedang berusaha untuk menaturalisasi pemain keturunan baru. Media Jepang Koli menyebutkan bahwa pemain yang saat ini sedang diincar oleh PSSI adalah Jairo Ridowal. Memulai debutnya untuk tim nasional senior pada usia di bawah 21 tahun, sehingga ia memenuhi persyaratan bermain 3 pertandingan atau kurang untuk bergabung dengan Garuda julukan tim nasional Indonesia. Namun, kami masih berjuang dengan proses penambahannya ke tim nasional Indonesia, ujar sumber tersebut. Tidak jelas apakah ia akan siap tepat waktu untuk seri bulan Juni. Kehadiran Jairo akan sangat penting untuk mengalahkan Cina dan Jepang, tetapi kami tidak tahu apakah proses aplikasinya akan selesai tepat waktu, kata sumber tersebut. PSSI akan mencoba untuk menyelesaikan proses naturalisasi Jairo Ridowal sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI Persatuan Sepak Bola Indonesia saat ini sedang dalam proses melakukan pengaturan yang diperlukan. Mereka sedang melakukan pengaturan sehingga dia akan siap untuk seri Juni, tetapi jika dia tidak dapat hadir, mereka mungkin mempertimbangkan untuk memanggilnya untuk babak playoff, katanya. Resmi, FIFA setujui naturalisasi Jairo Ridowal, berhasil lobby, timnas Indonesia makin kuat. Kabar bombardir datang dari markas PSSI. Setelah proses panjang dan lobby keras, FIFA akhirnya menyetujui naturalisasi Jairo Ridowal. Congratulations to the Football Association of Indonesia and Pemain berdarah Indonesia Belanda ini resmi bisa memperkuat timnas Indonesia. Gak main-main, PSSI dikabarkan mengerahkan semua koneksi internasionalnya untuk meyakinkan FIFA. Presiden PSSI Erick Thohir bahkan disebut-sebut langsung bernegosiasi dengan petinggi FIFA untuk mempercepat proses ini. Dengan tinggi 182 cm dan pengalaman 80 pertandingan Premier League, Jairo akan menjadi senjata baru Patrick Kluivert. Posisinya yang fleksibel sebagai bek kiri, gelandang bertahan, atau bek tengah solusi masalah lini pertahanan Garuda. Pelatih Kluivert dikabarkan sudah menyiapkan skema khusus untuk Jairo. Targetnya, langsung debut di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau Piala Asia 2027. Bagaimana perasaan kalian Sobat Garuda? Siap melihat duet Jairo dengan Sandy Walsh di lini belakang timnas? Mengenai tentu pemain naturalisasi, kita tunggu saja prosesnya. Jangan sampai kita karena ini kan semua proses. Pak Menpora sendiri sudah telepon kepada Pak Menteri Hukum. Menteri Hukum juga mensupport seperti biasa. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR untuk juga minta supportnya. Bahkan Bapak Presiden sendiri, Bapak Presiden Prabowo juga sudah disampaikan melalui Pak Menpora, pasti beliau sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang di dunia, ya, karena kita bangsa besar. Gitu. Dokumen Jairo Ridowal ditemukan PSSI. Profil pemain keturunan Indonesia yang dikaitkan dengan timnas Garuda. Jairo Ridowal adalah pemain sepak bola profesional kelahiran Belanda 9 September 1996 yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berketurunan Belanda Ambon. Ayahnya berasal dari Suriname. Pemain berposisi gelandang bertahan, bek tengah ini pernah membela klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam, Crystal Palace, dan kini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Karier klub dan prestasi, Ajax Amsterdam 2014-2017, meraih gelar Eredivisie dan runner-up UEFA Europa League. Crystal Palace 2017-2024, tampil 96 kali dengan 3 gol dan 1 assist. Royal Antwerp 2024 sekarang. Kontraknya terancam tidak diperpanjang akibat cedera dan performa kurang memuaskan. Kaitan dengan timnas Indonesia, regulasi FIFA.
Meski pernah 3 kali membela timnas Belanda senior kualifikasi Euro 2016, ia masih memenuhi syarat untuk pindah federasi ke Indonesia karena caps-nya didapat sebelum usia 21 tahun. Bukan pertandingan resmi level A, Piala Dunia, Piala Eropa. Minat PSSI. Nah, Jairo kebetulan sudah sangat welcome. Pelatih Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menaturalisasi Riedewald guna memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Potensi kontribusi untuk timnas pengalaman Eropa, bekal bermain di Liga Premier dan Eredivisie bisa meningkatkan kualitas pertahanan Garuda. Versatilitas, bisa berposisi sebagai gelandang bertahan, bek tengah atau bek kiri. Proses naturalisasi tertunda hingga minimal Juni 2025 akibat kendala administratif. PSSI masih berupaya menyelesaikan masalah dokumen, tetapi tidak ingin memaksakan proses ke FIFA. Jika berhasil dinaturalisasi, Riedewald akan menjadi pemain naturalisasi grade A seperti Jay Itzes atau Tom Hai yang bisa menjadi game changer untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir bongkar strategi jitu alasan TC Timnas Indonesia berlangsung di Bali. Ada strategi khusus yang dipakai PSSI memilih Bali dijadikan sebagai lokasi buat menggelar training camp TC Timnas Indonesia sebagai persiapan pertandingan Juni mendatang. Itu adalah karena Pulau Dewata merupakan destinasi wisata yang cukup terkenal. Untuk diketahui, PSSI menjadwalkan pemusatan latihan berlangsung pada 26 Mei mendatang. TC yang dijadwalkan tersebut bisa dikatakan lebih cepat dari biasanya. PSSI ingin pemain lebih matang saat pertandingan nanti sehingga diputuskan TC lebih awal. Agar pemain bersemangat, Bali dipilih sebagai tempat pemusatan latihan. Terlebih lagi di saat itu sejumlah kompetisi termasuk Liga 1 Indonesia sudah memasuki masa liburan. Agar tidak jenuh, Bali cocok karena suasana wisata yang kental. Ya, memang kita mendorong pemain untuk menarik dari liburan. Jadi mereka banyak yang sedang liburan kita harus tarik, kata Erick Thohir di Tangerang Selatan. Kita berusaha merayu mereka mau liburan di mana, ya memang mereka ada yang sudah liburan di sana-sini, ya memang rayuan Pulau Kelapanya maunya di Bali, jelas mantan Presiden Inter Milan tersebut. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga penting dalam lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Persiapan maksimal dibutuhkan agar dapat hasil bagus. Pertama, skuad Garuda akan berhadapan dengan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Kemudian pada 10 Juni, tim asuhan Patrick Kluivert akan berhadapan dengan Jepang di Suita City Football Stadium, Suita. Persaingan memperebutkan tempat ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kian sengit. Timnas Indonesia yang saat ini menghuni peringkat keempat grup C masih memiliki peluang untuk terus melaju meski tantangan berat menghadang di sisa 2 pertandingan. Dengan mengoleksi 9 poin hingga matchday ke-8, skuad Garuda tertinggal 1 angka dari Arab Saudi yang menempati peringkat ketiga dan 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Sementara Jepang yang memuncaki grup sudah memastikan langkah mereka ke fase selanjutnya. Laga terdekat melawan Cina pada 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi penentu. Kemenangan di kandang akan menjaga peluang Indonesia tetap terbuka. Sebelum menghadapi ujian, sesungguhnya di laga terakhir melawan Jepang di Saitama. Meskipun Jepang sudah lolos, performa mereka yang konsisten membuat laga ini dipastikan tidak akan mudah. Di sisi lain, peluang Indonesia juga ditentukan oleh hasil 2 pesaing utama. Australia masih harus menghadapi 2 lawan kuat yaitu Jepang dan Arab Saudi. Sementara Arab Saudi dijadwalkan bertemu Bahrain dan Australia di 2 laga terakhir. Situasi ini membuat persaingan memperebutkan posisi ketiga dan bahkan posisi kedua menjadi terbuka lebar. Jika Indonesia mampu menyapu bersih 2 laga terakhir, total poin akan menjadi 15. Tiket ke fase berikutnya memang tak sepenuhnya di tangan sendiri, namun peluang tetap ada selama tim mampu tampil maksimal. Dengan performa yang mulai stabil, motivasi tinggi para pemain, dan dukungan supporter yang tak pernah surut,
Indonesia masih berpeluang menorehkan sejarah baru. Jalan menuju Piala Dunia memang terjal, tetapi kesempatan untuk bertahan dalam persaingan belum tertutup. Babak playoff kini menjadi fokus utama dalam perjuangan Garuda. DPR tanya biaya naturalisasi pemain keturunan, begini jawaban PSSI. Anggota Komisi X DPR RI Lita Mahfud Arifin bertanya soal berapa biaya yang digelontorkan PSSI untuk naturalisasi sejumlah pemain keturunan di Timnas Indonesia. Hal tersebut dikatakan Lita dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta PSSI di Senayan. Apakah ada nilai transfer dari klub kepada PSSI? Anggarannya diambil dari APBN di Kemenpora atau sponsorship yang didapat secara privat? Tanya Lita dilihat melalui YouTube TV Parlemen. Menjawab pertanyaan itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa sejauh program naturalisasi berlangsung, pihaknya tidak mengeluarkan biaya atau uang sama sekali untuk membayar pemain. Untuk naturalisasi, kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka pemain keturunan, kata Yunus. Yunus menjelaskan, kesediaan para pemain keturunan membela Timnas Indonesia bukan didasari uang, melainkan dorongan dari orang tua dan keluarga mereka yang berasal dari Indonesia. Meski demikian, Yunus menegaskan bahwa tidak perlu meragukan nasionalisme para pemain tersebut. Sebab, dalam darah mereka juga terdapat darah Indonesia. Saat ini kita lihat bersama, mereka berdarah-darah sampai cedera dalam rangka memberikan yang terbaik kepada Timnas Indonesia. Imbuhnya, Yunus mengungkap bagi sebagian besar pemain keturunan dapat membela Timnas Indonesia sudah merupakan pencapaian dan kebanggaan tersendiri yang tak ternilai harganya. Sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka. Tegasnya lagi, bagi mereka bermain di Timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan. Kita tahu bersama seluruh pemain naturalisasi merasa sangat bangga memperkuat timnas kita. Pungkasnya, selamat datang pemain keturunan Indonesia Van Dijk dari Bogor merapat ke juara Eredivisie. Pemain keturunan Indonesia Damian Van Dijk dikabarkan musim depan akan naik kasta. Van Dijk yang punya darah Bogor ini sekarang bermain di klub Telstar SC. Damian Van Dijk yang berposisi sebagai bek tengah ini dikabarkan naik kasta dengan bergabung ke mantan juara Eredivisie FC Den Bosch. Melansir dari laporan Noord-Hollands Dagblad, FC Den Bosch yang pernah juara Eredivisie musim 1947 ini akan rekrut Damian Van Dijk jelang penutupan musim ini. Pemain kelahiran Haarlem, Damian Van Dijk 21 di bursa transfer merapat ke FC Den Bosch. Tulis laporan media Belanda tersebut, dengan tinggi badan 93 ini punya potensi kuat untuk jadi pemain bintang di masa mendatang. Van Dijk merupakan pemain serba bisa. Ia tak hanya bisa dimainkan di bek tengah, namun juga bisa diplot sebagai gelandang bertahan ataupun fullback kanan. Beberapa waktu lalu, Damian Van Dijk sempat buat heboh dengan mengutarakan keinginan membela tim merah putih. Keinginan Damian Van Dijk untuk bermain bersama Timnas Indonesia tentu sangat terbuka. Sebab dia memiliki garis keturunan campuran Indonesia-Belanda dari kedua orang tuanya. Sebagai informasi, ibu kandung Damian Van Dijk berasal dari keturunan Belanda, sedangkan garis keturunan Indonesia didapatkan dari ayah kandungnya. Damian Van Dijk berstatus sebagai pemain klub asal Belanda, Telstar U21. Sebelumnya dia sudah sempat memperkuat beberapa klub asal Belanda. Damian Van Dijk tercatat pernah menimba ilmu bersama Espedio sejak usia yang sangat muda, yakni pada tahun 2007 hingga 2017. Sejak usia dini, Van Dijk telah menunjukkan bakat sepak bolanya dengan bergabung di berbagai klub akademi di Belanda. Setelah menimba ilmu di sejumlah klub, ia akhirnya bergabung dengan Telstar U18 dan kemudian promosi ke tim U21. Salah satu keunggulan Van Dijk adalah postur tubuhnya yang tinggi menjulang mencapai 194 cm. Tinggi badan ideal ini membuatnya sangat efektif dalam peran bek tengah. Selain itu, Van Dijk juga memiliki kemampuan membaca permainan yang baik sehingga ia mampu mengantisipasi serangan lawan dengan tepat. Menariknya, Van Dijk tidak hanya piawai dalam bertahan, ia juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup baik. Dengan postur tubuhnya yang tinggi, Van Dijk seringkali menjadi target umpan panjang dari rekan-rekannya. Publik Vietnam mendengar kabar soal isu PSSI menaturalisasi Pascal Struijk, soroti harganya yang fantastis.
Isu naturalisasi Pascal Struijk kembali mencuat ke permukaan setelah kunjungan Patrick Kluivert ke Inggris. Kluivert memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Liga Inggris seperti Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Namun, dalam satu momen, Kluivert tertangkap kamera berada satu tribune bersama Pascal Struijk. Hal itu menguatkan isu bahwa timnas Indonesia masih mengejar sosok Struijk untuk dinaturalisasi. Momen itu sampai disorot media Vietnam dan mereka menyadari usaha Indonesia untuk merekrut Pascal Struijk. Pelatih kepala Patrick Kluivert dikatakan memprioritaskan menemukan pemain yang dapat segera digunakan. Baru-baru ini, ia dan rekannya terbang ke Inggris, bertemu Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand di Oxford United. Patrick Kluivert juga mendekati Pascal Struijk yang baru saja memenangi gelar divisi Championship dan promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Tulis The Tao 247 FN. Menurut The Tao 247 VN, Indonesia tidak akan segan menaturalisasi bek Leeds United seharga 16 juta euro atau sekitar 153 miliar itu. Có lẽ là đều đang dạo dực. Chắc chắn là như thế ạ. Và thưa quý vị, trên tay của anh Phúc đang cầm chiếc điện thoại bởi vì chúng tôi vừa... Dan jika proses naturalisasi bisa dipercepat, maka Struijk bukan tidak mungkin bisa dimainkan Indonesia pada Juni nanti. Indonesia pertimbangkan menaturalisasi bek asal Belanda dengan harga 16 juta euro, tulis The Taho 247 FIN. Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI berencana menaturalisasi 5 pemain lagi. Bek tengah Leeds United, Pascal Struijk. Jika proses naturalisasi dipercepat, ia dapat berkontribusi memperkuat timnas Indonesia sebagai solusi jangka pendek, khususnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya